Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Bear, season kedua, chapter kelima. So without any further ado, let's get into it. Season 2 dari The Bear kembali dibuka dengan menampilkan Marcus yang tengah menunggu kondisi dari sang ibunda yang tengah terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Dengan keikhlasan dan rasa cinta, Marcus bahkan ikut turut membersihkan sela-sela jari ibunya menggunakan kain yang airnya sudah ia peras terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Marcus kembali menjalani realita ketika di mana ia siap untuk menghadapi tantangan baru bersama semua teman-temannya untuk membuka The Bear jilid kedua. Baik Kermie maupun Sydney telah menatap semua ini secara matang. Mereka siap untuk menghadapi tantangan baru dengan pengalaman baru. Kali ini, Kermie mengumpulkan semua kru yang ada untuk membicarakan tentang kekuatan finansial mereka. Semua orang mulai mengatakan apa yang mereka perlukan di restoran terbaru, seperti panci, katel, kompor, peralatan kebersihan, pembaharuan lapisan atap, dan yang lainnya. Tentunya tak lupa gaji terbaru mereka yang menurut Tina harus ikut turut diperbarui. Ketika Kermie sedang menghitung biaya yang perlu mereka miliki, ia membutuhkan bantuan dari seorang Richie. Tetapi kala itu Richie tak kunjung menjawab pertanyaannya sehingga Kermie memutuskan untuk menghampiri Richie yang ternyata sedang berada di basement, menatap pada puluhan foto yang berserakan. Kermie tahu Richie sedang sibuk. Ia hanya ingin Richie segera menelpon Sal untuk meminta bantuan padanya agar bisa memasangkan drywall. Namun sayangnya Richie tak menjawab. Ia hanya bertanya apakah dirinya memiliki tujuan. Awalnya Kermie mencoba untuk bersikap bodoh amat. Lalu ketika ia hendak kembali naik ke lantai atas, Kermie baru tersadar. Ia segera kembali duduk mendengarkan perkataan dari Richie yang baru saja membaca sebuah buku tentang seseorang yang tak memiliki kegiatan apapun. Ia tak memiliki keahlian dan yang hanya ia lakukan sehari-hari hanyalah melihat kereta bergerak. Richie mengaku kini dirinya sudah cukup tua untuk menjadi seorang koki. Ia hanya takut jika sewaktu-waktu Kermie ataupun yang lain berusaha untuk mendepaknya karena ia tak memiliki keahlian apapun di dapur. Mendengar rasa insecure dari seorang Richie membuat Kermie memastikan bahwa Richie tak akan didepak oleh siapapun. Karena ia sejatinya akan tetap menjadi bagian dari The Bear. Dan saat Kermie melihat ke arah foto yang Richie pandangi, ternyata foto itu bercerita tentang keluarga kecil Berzato. Lalu scene beralih untuk menampilkan dialog di antara Tina beserta Sydney yang ingin mendengarkan keluhannya. Menurut Tina, mereka perlu beberapa peralatan baru karena peralatan dapur yang mereka kenakan telah gosong dalam berbagai sisi. Sydney menjelaskan secara detail bahwa terkadang panci gosong bukan karena berbahan jelek, tapi karena pengrajin yang tak handal membuatnya. Tak lama kemudian datanglah Marcus yang telah selesai dengan urusannya. Mereka semua turut berduka cita dan mendoakan agar ibu dari Marcus segera sembuh. Di dalam kantor, saat itu Kermie benar-benar kelaparan karena ia belum sempat menyentuh makanan sedikit pun saking sibuknya ia hari ini. Sugar yang memang kali ini banyak membantu Kermie memperingatinya jika mereka harus memenuhi standar dari IRS sebelum membuka restoran terbaru ini. Ia lalu memperlihatkan ketentuan dari IRS yang dimana hanya memperbolehkan suatu restoran dibangun jika restoran sebelumnya telah menyelesaikan hutang mereka. Dan hal itulah yang harus mereka jadi pikirkan, karena kini The Beef masih memiliki hutang sebesar $300,000 kepada Uncle Jimmy. Kemudian tiba-tiba datanglah Sydney yang mengabarkan jika semua chef telah berada dalam standar sertifikasi bagi seorang chef. Kini hanya tersisa Ebra saja yang perlu memperbaharui dokumennya, serta Richie yang memang tak pernah mengikuti sertifikasi chef. Karena Sydney dan Sugar sedang berada dalam satu ruangan yang sama, alhasil Kermie mencoba membicarakan permasalahan ini. Hingga tiba-tiba saat Sydney hendak bersandar pada tembok yang sedang terdiam, ternyata tembok itu hancur yang membuat perhatian semua orang tertuju padanya. Termasuk Richie yang mengomel kepada Sydney karena ternyata ia menghancurkan sebuah lukisan favorit dari seorang Mikey. Baik Sugar maupun Sydney tak mempermasalahkan hal itu. Namun baginya, Mikey harus mendapatkan respek hormat setinggi-tingginya. Dan justru dari bolongnya tembok itu, Kermie memiliki ide untuk menggunakan cat crawl space. Ia lalu meminta bantuan pada Richie untuk segera memperbaikinya. Sedangkan dirinya, Sugar dan Sydney memutuskan untuk mengajak Jimmy bekerja sama.
Kirby mengaku mempresentasikan ideologi dari The Bear sebagai restoran dengan sistem kemitraan. Sedangkan Sydney mempresentasikan The Bear sebagai restoran yang cepat tanggap dan mengutamakan kepuasan dari pelanggan. Hingga Sugar yang mempresentasikan bahwa semua dokumen dari The Bear dijamin keasliannya. Jimmy hanya mendengar celotehan itu semua tanpa mengerti apa yang mereka bicarakan. Terlebih mereka terganggu oleh suara bising dari alarm yang tak kunjung berhenti menyala. Saat Jimmy mengetahui jika Kirby tak ingin membayar 300.000, itu alih-alih menambahkannya menjadi 500.000 dolar, Jimmy bertanya-tanya mengapa ia membutuhkan uang sebanyak itu. Kirby mengaku karena kini mereka memiliki uang milik Jimmy yang ia sembunyikan dari Michael. Dari situlah Jimmy terkejut karena ternyata mendiang dari Michael tak menyembunyikannya ke dalam bank. Kemudian Kirby bertanya, apa itu KBL? Jimmy hanya menjawab, K untuk Kalinowski, yakni dirinya, B untuk Berzato, yakni Michael, serta L untuk Lanley, paman dari Kirby. Mereka semua berbicara cukup serius kala itu. Kirby mengakui membutuhkan dana tambahan karena ia ingin serius dalam membangun konsep The Bear dengan sistem franchise. Ia bahkan siap untuk berjudi dengan Jimmy. Apabila mereka tak dapat membayar hutangnya dalam 18 bulan ke depan, maka semua bangunan maupun tanah dari restoran ini akan menjadi miliknya. Apa yang Kirby katakan membuat Sugar dan Sydney terkejut, karena Kirby terlalu berbahaya dalam mempertaruhkan semua ini. Namun, apa yang Kirby taruhkan kepada Jimmy berbuah hasil ketika ia menyetujui permintaannya. Akhirnya setelah mendapat persetujuan dari Jimmy, Kirby langsung segera kembali membahas tentang kesiapan mereka dalam menyambut The Bear jilid kedua. Saat itu, Tina berpamitan pada semua karena ia harus pulang terlebih dahulu. Dan ketika Tina hendak menunggu bus, ternyata Sydney menghampirinya untuk bertanya sesuatu. Sydney ingin Tina kembali bersekolah membantu Ebra agar mau mendapatkan sertifikasinya sebagai chef. Yang tentunya, hal itu langsung disambut baik oleh Tina karena ia memang ingin kembali bersekolah. Bahkan Tina memeluk Sydney. Setelah semua urusan hari ini selesai, semua chef berpamitan satu sama lain. Termasuk Kirby dan Sydney yang pada akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Tetapi ketika Kirby tengah memikirkan masalah kemanakah ia akan membawa restoran ini, ternyata Kirby terinspirasi oleh baju chef miliknya ketika ia masih bekerja di restoran bintang 5. Alhasil Kirby kembali ke restoran, tak lupa ia memanggil Sugar dan Sydney untuk berbincang bersama-sama, hingga mereka pada akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah tujuan dari semua yang mereka kerjakan. Episode kedua, The Bear dibuka oleh situasi dari restoran tepat 12 minggu sebelum mereka akan memulai grand opening. Semua chef memutuskan untuk saling membahu satu sama lain untuk mereparasi gedung sebaik mungkin tanpa mengeluarkan banyak uang. Sedangkan Kirby dan Sydney masih sibuk dengan urusan mereka dalam menangani situasi restoran dalam 12 minggu ke depan. Dengan banyaknya permasalahan yang ada, mereka mencoba untuk tetap menciptakan situasi yang kondusif. Di satu sisi, Richie, Fuck dan Marcus sedang menonton video YouTube yang memperlihatkan tutorial cara mengkikis dinding dengan baik dan benar. Menurut Fuck, video itu tak berguna karena mereka harus memindahkan loker terlebih dahulu. Sedangkan Richie ingin tetap mengikuti apa yang video itu perlihatkan. Sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka bertiga. Marcus mengaku memang mereka harus memindahkan loker tersebut terlebih dahulu, yang membuat Richie merasa Marcus hanya ingin beraliansi dengan Fuck. Padahal faktanya memang begitu. Karena terlihat ketika mereka bertiga memutuskan untuk memindahkan loker tersebut, mereka mendapati kesulitan akibat beratnya beban yang loker itu miliki. Terlihat, Sydney pada akhirnya berbicara secara empat mata dengan Ebra maupun Tina. Sydney menjelaskan jika mereka berdua akan menjalani kembali sekolah memasak. Namun, Sydney tetap memperhatikan gaji mereka yang akan dibayar per jam, termasuk semua biaya sekolah tersebut yang sudah masuk ke dalam anggaran restoran. Tina begitu senang mendapat kabarnya. Sedangkan Ebra tampak tak terlalu excited melihat kemajuan yang Sydney berikan padanya. Lalu karena suara bisi yang terus dihasilkan oleh mereka bertiga, alhasil membuat rekan-rekannya menghampiri sumber suara tersebut. Baik Richie maupun Fuck saling menyalahkan satu sama lain hingga tiba-tiba fokus dari Kirby teralihkan kepada sebuah loker yang masih terkunci belum terbuka sama sekali. Lalu Kirby mengambil sebuah alat pemotong untuk bisa membuka loker itu. Dan ketika Kirby membukanya, ternyata isi loker itu hanyalah berisikan sebuah topi saja. Tetapi topi itu bukanlah sembarang topi, karena topi tersebut bekas peninggalan dari seorang Michael. Pada akhirnya Kirby memberikan topi itu kepada Richie sebagai penghormatan untuk mendiang kakaknya. Setelah semua orang bubar, barulah Sydney bertanya mengapa Michael hanya meninggalkan topi di dalam lokernya. Padahal tanpa Sydney tahu sama sekali jika terakhir kali Michael hidup, ia menembak kepalanya sendiri.
Kemudian setelah semua urusan di restoran selesai, Kermi memutuskan untuk mengajak Sydney mampir ke apartemennya untuk membahas tentang resep terbaru. Sedangkan terlihat Abra dan Tina pada akhirnya mengikuti kelas memasak kembali. Ketika Sydney dan Kermi sedang disibukkan dengan resep terbaru yang hendak mereka ciptakan, di dalam restoran ternyata perdebatan kembali terjadi. Di saat Richie mengeluh karena Fox selalu mengadu kepada Sugar yang pasti akan memarahi Richie. Dan justru hal itulah yang digunakan oleh Fox apabila Richie selalu ingin menjadi sosok yang dihormati. Jika Fox memiliki sebuah ide, maka Richie harus mendengarkannya. Namun Richie yang memang memiliki watak keras kepala justru menantang Fox untuk meneriaki nama dari Sugar agar mau membelanya. Dan ketika Fox hendak berteriak, justru Richie lah langsung segera menutup mulutnya secara keras. Di satu sisi, Tina terlihat sangat menikmati kelas memasaknya, sedangkan Abra cukup panik karena ia belum terbiasa dengan situasi dapur dengan chef kelas internasional. Kembali kepada Kermi dan Sydney yang sedang mengulek adonan untuk roti mereka. Di sela-sela pembuatan, mereka sempat berbincang tentang bahan baku yang mereka perlukan untuk restoran baru dari The Bear. Sydney mengaku mereka harus mencoba cornrod beku serta sumsum tulang asap. Hingga ketika Kermi mencicipi resep terbaru mereka, ternyata Sydney terlalu memasukkan banyak asam di sana yang menurut Sydney telah menghancurkan resep asli miliknya. Terlihat di restoran, Sugar sedang mengeluh tentang kehidupannya, di mana kini ia ditinggalkan oleh saudaranya, yaitu Mike yang bunuh diri, juga harus mengurusi restoran yang kini dikelola oleh adiknya, padahal tanpa banyak orang tahu jika kini ia tengah hamil. Bahkan Pete sendiri selaku suaminya belum mengetahui kejadian itu. Curhatan dari Sugar ternyata didengar oleh Richie, Fox maupun Marcus yang hanya tersisa di restoran. Mereka akhirnya saling berbicara satu sama lain hingga suasana tercairkan oleh Richie yang dengan percaya dirinya yakin jika atap mereka akan roboh. Dan benar saja, saat Richie menekan atap itu, muncul kumpulan polusi debu yang langsung menutupi sekujur tubuhnya. Pada malam harinya, Kermi masih sibuk dengan resep yang coba ia ulik kembali. Sedangkan Sydney yang sedang menikmati momen di mana ia merayakan ulang tahun bersama ayah tercintanya. Saat itu, Sydney mendengarkan cerita dari ayahnya saat ia pertama kali bertemu dengan ibunya. Dan cerita pun diakhiri dengan tiupan lilin. Lalu scene beralih kepada Kermi yang saat itu sedang memilih bahan masakan di sebuah toko kelontong. Yang tanpa ia sadari, ternyata Kermi bertemu dengan masa lalunya saat ia melihat sosok dari Claire yang juga menyapanya. Kembali kepada Sydney yang mulai membahas tentang pekerjaannya saat ini. Ia mengaku kepada ayahnya jika The Beef akan mencoba dibangun ulang dengan konsep yang berbeda. Memang ayahnya bangga dengan pencapaian dari Sydney, namun ia juga memperingatnya apabila Sydney kembali merasa jenuh, maka sepupunya akan selalu siap untuk memberi pekerjaan padanya di kampung halaman mereka. Dan pembahasan dari series The Bear season kedua, chapter kelima ini diakhiri dengan menampilkan percakapan di antara Claire dengan Kermi tentang masa lalu mereka serta masa depan mereka berdua. Yang dimana saat itu ternyata Claire memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Meskipun begitu, ia sedang mencoba untuk mencari tambahan uang lainnya. Yang tentu, Kermi langsung segera menawarkan suatu pekerjaan untuknya, hingga mereka berdua pun memutuskan untuk saling bertukar kontak dengan senyuman. Dan pembahasan dari series The Bear season kedua chapter kelima pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian cukup menyukainya? Tetap nantikan chapter-chapter berikutnya karena series dari The Bear akan jauh lebih seru di lain episode. Dan sampai berjumpa kembali di chapter selanjutnya.